sini saya akan menjelaskan 5 soal pembuktian. Yang soal pertama yaitu membuktikan ukuran peluang pada ruang sampel sama dengan bilangan asli. Soalnya, misalkan ruang sampel sama dengan bilangan asli dan PJ sama dengan 2 pangkat minus J plus 1, J sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu definisikan PA sama dengan sigma J merupakan bilangan A lalu dikali 2 pangkat minus C ditambah 1. Buktikan bahwa P merupakan ukuran peluang. Oke, untuk pembuktian ini, saya akan menunjukkan bahwa fungsi P merupakan ukuran peluang. Dengan pertama, saya akan membuktikan sifat non-negatif karena setiap suku 2 minus J plus 1 ini bernilai positif, sehingga jumlahnya juga tidak negatif. Yang pertama, pembuktian untuk non-negatif, karena tadi 2 pangkat minus J plus 1 itu lebih dari 0 untuk setiap J, maka bisa kita tulis PA sigma J merupakan bilangan A, lalu tulis lagi 2 pangkat minus J plus 1 lebih dari sama dengan 0. Lalu yang kedua, saya akan menunjukkan bahwa peluang seluruh ruang sampel sama dengan 1 menggunakan deret geometri tak hingga. Nah, P ruang sampel sama dengan J sama dengan 0, sigma J sama dengan 0 sampai tak hingga 2 pangkat minus J plus 1 merupakan deret geometri dengan bentuk deret geometri seperti ini sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 4 lalu ditambah 1 per 8 ditambah seterusnya. Merupakan deret geometri dengan A sama dengan 1 per 2 lalu R-nya yaitu sama dengan 1 per 2 juga. Maka S sama dengan A per 1 dikurang R. Lalu S sama dengan, bisa kita masukkan dari yang tadi di atas sudah ditentukan, maka A-nya itu 1 per 2 per 1 dikurang R-nya juga 1 per 2. Maka didapat hasilnya sama dengan 1. Jadi P ruang sampel sama dengan 1. Lalu yang ketiga, saya membuktikan sifat aditif untuk himpunan-himpunan yang saling lepas, yaitu dengan pemisalan A1, A2, dan seterusnya saling lepas, maka P union I sama dengan 1 sampai hingga KI sama dengan sigma J merupakan bilangan union A merupakan gabungan AI. Lalu 2 pangkat minus J ditambah 1 itu sama dengan sigma I sama dengan 0 lalu 0 I sama dengan 0 sampai batas tak hingga, lalu sigma J merupakan bilangan AI sampai batas tak hingga juga, lalu 2 pangkat minus J ditambah 1 lalu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai tak hingga PAI. Kesimpulannya, karena memenuhi PA lebih dari sama dengan 0, lalu P omega sama dengan 1, dan P union AI sama dengan sigma PAI. Maka, karena ketiga aksioma peluang terpenuhi, fungsi P merupakan ukuran peluang. Oke, selanjutnya, yaitu membuktikan P B garis miring A atau P B kurang dari A itu sama dengan PB dikurang PA. Nah, pada pembuktian ini saya akan menggunakan sifat aditif peluang. Soalnya, misalkan ruang sampel A lalu P yaitu ruang probabilitas jika AB anggota A dan A irisan B, P B garis miring A sama dengan PB dikurang PA. Nah, karena A merupakan bagian dari B, maka himpunan B dapat dipecah menjadi A dan selisih himpunan B terhadap A. Seperti ini. A irisan B, maka B sama dengan A gabungan B garis miring A. Lalu selain itu, A irisan B dikurang A sama dengan himpunan kosong. Nah, karena saling lepas, PB sama dengan PA ditambah PB dikurang A. Maka PB dikurang A atau PB garis miring A sama dengan PB dikurang PA. Maka terbukti dengan memindahkan luas diperoleh bahwa peluang selisih himpunan sama dengan peluang B dikurangi peluang A. Lalu soal nomor 3 yaitu membuktikan A cantik adalah sigma aljabar. Soalnya, apakah A merupakan himpunan kosong, lalu AB, lalu CD, lalu ruang sampel yang merupakan sigma aljabar dengan ruang sampelnya yaitu A, B, C, D. Nah,
Untuk menentukan apakah suatu koleksi himpunan merupakan sigma aljabar, saya akan memeriksa 3 syarat. Yang pertama, yaitu himpunan kosong merupakan bilangan acantik, dan ruang sampel merupakan bilangan acantik. Maka, syarat yang pertama itu terpenuhi. Lalu, syarat kedua harus tertutup terhadap operasi komplement. Terlihat bahwa AB komplement dengan CD, lalu CD juga komplement dengan AB. Keduanya sama-sama anggota A. Selain itu, himpunan kosong komplement dengan ruang sampel dan himpunan kosong komplement dengan himpunan kosong. Maka itu terpenuhi. Lalu syarat yang ketiga harus tertutup terhadap gabungan terhitung. Nah, pada AB merupakan gabungan CD yang sama dengan ruang sampel. Karena ruang sampel merupakan bilangan acantik, maka tertutup terhadap gabungan. Nah, karena ketiga syarat itu terpenuhi, maka himpunan A merupakan sigma aljabar. Oke, selanjutnya nomor 4. Di sini yaitu pembuktian dengan semua jenis interval memiliki peluang yang sama. Dengan soal, misalkan A kurang dari B. Lalu P dalam kurung AB sama dengan P dalam kurung baku A, B sama dengan P ini A dalam kurung A, B kurung baku sama dengan P dalam kurung baku A, B dalam kurung biasa sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Nah, untuk menjawabnya kita bisa menghitung satu-satu dari sebelah sini dulu. Perhatikan dalam kurung baku ini ada A, B sama dengan dalam kurung biasa A, B yang merupakan gabungan dari dalam kurung kurawal A, gabungan dalam kurung kurawal juga B. Maka untuk yang ini P dalam kurung baku A, B sama dengan P dalam kurung A, B kurung biasa dan ditambah PA ditambah PB. Karena distribusi kontinu, maka PA sama dengan 0 dan PB sama dengan 0. Sehingga pada P dalam kurung baku A, B sama dengan P dalam kurung biasa A, B. Dan selanjutnya kita buktikan yang kalau misalnya dalam kurung biasa yang A, lalu dalam kurung baku B sama dengan dalam kurung biasa A, B, gabungan B. Maka P dalam kurung biasa A, B dan tutup kurung baku sama dengan P A dalam kurung biasa A, B ditambah PB sama dengan P dalam kurung biasa A, B. Kemudian buka kurung baku A, B tutup kurung biasa sama dengan A, B gabungan A. Maka pembuktian selanjutnya itu P dalam buka kurung baku A, B sama dengan P dalam kurung biasa A, B ditambah PA sama dengan yang tadi, yang ini, itu sama dengan PAB. Karena PAB sama dengan densitas dari A sampai B fx dx, maka pembuktian ini terbukti. Pada distribusi kontinu, peluang tepat pada satu titik selalu bernilai 0. Oleh karena itu, penambahan dan pengurangan titik ujung interval yang kayak gini-gini dalam kurung itu tidak mengubah nilai peluangnya. Akibatnya, peluang pada interval terbuka, tertutup, setengah terbuka, maupun setengah terbuka kiri memiliki nilai yang sama dan semuanya dapat dihitung menggunakan integral fungsi densitas dari A sampai B. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Hubungan PDF dan CDF. Dengan soal, misalkan X ubah acak kontinu dengan fungsi densitas peluang Fx, buktikan bahwa Fx sama dengan Px kurang dari sama dengan X sama dengan integral minus hingga sampai X ft dt. Pembuktian ini menunjukkan hubungan antara PDF dan CDF, lalu CDF didefinisikan sebagai peluang kumulatif sampai titik X, sedangkan PDF merupakan fungsi densitas peluang. Lalu kita bisa buktikan bahwa Fx sama dengan X kurang dari sama dengan X kecil, sama dengan integral minus hingga sampai X ft dt. Jawabannya, untuk menurut CDF, Fx sama dengan Px kurang dari sama dengan X kecil pada peubah acak kontinu. Px kurang lebih besar dari A kurang dari sama dengan B sama dengan A sampai B, Ft dt. Lalu kita bisa ambil untuk yang terlebih dahulu menjadi minus hingga. Maka P
X lebih dari sama dengan minus tak hingga ini kurang dari sama dengan X. Sama dengan integral minus tak hingga ini nanti tadi sampai X ft dt. Karena P X lebih dari minus tak hingga kurang dari sama dengan X, maka sama dengan P X kurang dari sama dengan X kecil. Maka Fx sama dengan integral minus tak hingga sampai X ft dt itu terbukti. Karena peluang distribusi kontinu dihitung menggunakan integral PDF, maka CDF diperoleh dengan mengintegralkan PDF dari negatif tak hingga titik X. Dengan demikian, CDF merupakan akumulasi peluang yang berasal dari PDF juga. Maka ini terbukti. Oke, sekian dari saya. Ini saya akan menerapkan beberapa distribusi peluang menggunakan software R. Lalu tujuannya yaitu untuk memahami bagaimana konsep-konsep yang telah dipelajari dalam teori peluang dapat divisualisasikan, dihitung, dan disimulasikan melalui pemrograman. Nah, materi yang akan saya tampilkan meliputi beberapa distribusi peluang, yaitu distribusi binomial, distribusi hipergeometrik, distribusi Poisson, distribusi multinomial, dan distribusi eksponensial. Dan pada setiap distribusi, saya akan menunjukkan cara menghitung peluang menggunakan fungsi peluang, peluang kumulatif, membangkitkan data acak, serta menampilkan grafik untuk melihat karakteristik distribusinya. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Untuk yang pertama yaitu distribusi binomial. Distribusi binomial digunakan untuk menghitung banyaknya keberhasilan dalam sejumlah percobaan independen dengan peluang sukses yang tetap. Pada contoh ini, saya akan menggunakan parameter N sama dengan 20 dan P sama dengan 0,5. Lalu sekarang kita masuk ke pembuatan skrip R-nya. Yang pertama, itu kita bisa masukkan fungsi the binom. Digunakan untuk menghitung peluang tepat suatu kejadian. Misalnya, pada kode ini saya akan menghitung peluang tepat memperoleh 5 keberhasilan dari 20 percobaan. Oke, kita masukkan the binom 5, 20, lalu 0,5. Oke. Lalu sekarang kita masuk ke binomnya, yaitu fungsi ini digunakan untuk menghitung peluang kumulatif. Artinya peluang memperoleh paling banyak 5 keberhasilan. Kita masukkan ke binom kurung 5, 20, dan 0,5. Selanjutnya kita menggunakan parameter lower tail sama dengan false, yaitu digunakan untuk menghitung peluang komplement yang artinya peluang memperoleh lebih dari 10 keberhasilan. Kita akan masukkan ke binom ini, lalu 10, 20, dan 0,5. Nah, kita sekarang juga akan memasukkan fungsi R binom yang digunakan untuk membangkitkan data acak yang meliputi distribusi binomial. Dan pada contoh ini saya akan menghasilkan 10.000 data simulasi. X R binom 10.000, 20, 0,5. Nah, selanjutnya kita akan melihat grafik histogram hasil simulasi, yaitu is ini X. Nah, kita bisa run dari sini. Nah, terlihat bahwa sebagian besar data ini ada di sekitar nilai 10. Dan hal ini sesuai dengan nilai harapan distribusi binomial EX sama dengan NP. Nah, tadi sudah diketahui N itu 20 dan P itu 0,5. Makanya hasilnya 10. Sesuai dengan hasil histogram yang ada di gambar yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita juga bisa lihat grafik PMF-nya dengan memasukkan plot XX the binom XX 20 dan 0,5.
Lalu I sama dengan hmm, oke. Coba kita run lagi. Mungkin dari sini kita run. Nah, grafik ini disebut PMF atau Probability Mass Function. Setiap batang ini menunjukkan peluang untuk masing-masing jumlah keberhasilan. Lalu batang yang tertinggi menunjukkan nilai yang paling mungkin terjadi. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Pada grafik ini, saya membandingkan beberapa nilai paling sukses. Semakin besar nilai P, distribusi bergeser ke kanan dengan peluang sukses semakin besar. Oke, soal selanjutnya. Oke, selanjutnya distribusi hipergeometri digunakan untuk menghitung peluang pengambilan sampel tanpa pengembalian, dan dia berbeda dengan distribusi binomial yang peluang suksesnya selalu tetap. Pada distribusi hipergeometrik, peluang dapat berubah karena objek yang sudah terambil tidak dikembalikan lagi ke populasi. Misalnya nih, terdapat 50 bola yang terdiri dari 20 bola merah dan 30 bola putih. Kemudian diambil 10 bola secara acak tanpa pengembalian. Nah, itu akan berbeda. Pada contoh ini saya akan menghitung peluang tepat memperoleh 4 bola merah dari 10 bola yang diambil. Dan fungsi yang pertama akan ditulis yaitu fungsi the hyper. Digunakan untuk menghitung peluang tepat sejumlah keberhasilan. Hyper 4, 20, 30, 10. Coba kita running. Nah, kelihatan hasilnya itu 0,2800586. Nilai tersebut menunjukkan bahwa peluang tepat memperoleh 4 bola merah adalah sekitar 28%. Nah, selanjutnya kita bisa menulis fungsi p-hyper yang digunakan untuk menghitung peluang kumulatifnya. Yang artinya peluang memperoleh paling banyak 4 bola merah. Coba kita lihat. P-hyper 4, 20, masih sama ya dengan yang atas, dan 10. Kita bisa running. Nah, kalau untuk p-hypernya sendiri, dia memperoleh hasil seperti itu. Dengan hasil 0,6450269. Hasil ini merupakan akumulasi peluang mulai dari 0 bola merah sampai 4 bola merah. Selanjutnya kita akan melakukan dengan mengetik lower tail sama dengan false. Masih dengan p-hyper, lalu 4, 20, 30, 10. Dengan koma lower tail dengan false. Nah, perintah ini digunakan untuk mencari peluang komplement, yang artinya peluang memperoleh lebih dari 4 bola merah. Misalkan, nah hasilnya juga keluar, yang artinya peluang memperoleh lebih dari 4 bola merah yaitu 0,3549731. Seperti itu. Lalu kita akan melihat fungsi R-hyper lagi digunakan untuk membangkitkan 10.000 data acak yang mengikuti distribusi hipergeometri. Next. Sepuluh ribu 20, 30, 10. Lalu kita juga akan melihat histogram yang menunjukkan hasil simulasi pengambilan bola sebanyak 10.000 kali. His X.
Dan sekarang kita bisa run. Ada yang error nih. Kayaknya ini. Coba kita run lagi. Oh, ini harusnya nggak usah pakai koma. Kita bisa coba run lagi. Nah, sekarang terlihat bahwa sebagian besar hasil berada di sekitar nilai tengah distribusi. Semakin jauh dari nilai tengah, kayak gini, frekuensinya malah makin kecil. Lalu kita masuk ke grafik PMF. Dengan XX, 0 banding 10, plot XX, hyper, XX, lalu 20, 30, 10. Lalu sama kayak sebelumnya dengan type sama dengan H. Kita lupa tambahin ini H. Lalu kita run. Oh, ini dia pakai koma, lupa. Coba bener gak ya? Oke, kita run lagi. Nah, sekarang terlihat bahwa setiap batang menunjukkan peluang untuk masing-masing kemungkinan jumlah bola merah yang diperoleh. Lalu batang yang paling tinggi, sini, itu menunjukkan jumlah bola merah yang paling mungkin terjadi, yaitu 42, 6, dan di tengah-tengah sini. Lalu distribusi binomial ketika pengambilan dilakukan dengan peluang tetap, dan sedangkan distribusi hipergeometrik dia digunakan ketika pengambilan dilakukan tanpa pengembalian sehingga peluang berubah setiap kali pengambilan dilakukan. Oleh karena itu, distribusi hipergeometrik lebih sesuai digunakan pada kasus pengambilan sampel dari populasi terbatas. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga. Selanjutnya nomor 3 yaitu distribusi Poisson. Distribusi Poisson digunakan untuk memodelkan banyaknya kejadian yang terjadi dalam suatu interval waktu atau ruang tertentu. Contohnya jumlah pelanggan yang datang ke suatu toko, jumlah panggilan telepon yang masuk ke call center, atau jumlah kendaraan yang melewati suatu jalan dalam 1 menit. Dan pada contoh ini digunakan rata-rata 5 panggilan per menit, sehingga parameter yang digunakan adalah lambda sama dengan 5. Dan soal pertama yaitu jika peluangnya tepat 2 panggilan. Maka kita bisa tulis voice 2,5. Selanjutnya, jika peluang paling banyak 5 panggilan. 5 panggilan. Itu voice 5,5. Selanjutnya, maka untuk ini artinya menghitung peluang menerima paling banyak 5 panggilan dalam 1 menit. Dan yang selanjutnya itu hashtag peluang lebih dari 5 panggilan. Itu voice 5,5 melawar dot tile dengan false. Dan parameter lower dot tile ini false itu digunakan untuk menghitung peluang komplement seperti sebelumnya, dan artinya menghitung peluang menerima lebih dari 5 panggilan. Oke, selanjutnya kita bisa membangkitkan data acak, yaitu voice itu 10,5 voice voice
100,5. Ini juga kecil yang tulis. Selanjutnya seperti sebelumnya, hal ini ngepolis 10.000,5. Dan seperti sebelumnya, fungsi airPoise itu digunakan untuk membangkitkan data acak yang mengikuti distribusi Poisson. Dan pada contoh ini dibangkitkan 10.000 data simulasi untuk melihat pola distribusinya. Selanjutnya kita bisa menghitung rata-rata dan variansi dari data simulasi. Pada distribusi Poisson, rata-rata dengan variansi secara teori bernilai sama dengan parameter lambda. Karena lambdanya sama dengan 5, maka hasil simulasi akan mendekati nilai tersebut. Bisa kita tulis yaitu nean x x dan 4x. Kayak gini. Lalu kita saran. Nah, ini bakal keluar hasilnya pas dia peluang tepat panggilannya itu 0,08, lalu peluang paling banyak 5 panggilan itu 0,6, lalu peluang lebih dari 5 panggilan dia dapat 0,384 dan seterusnya. Lalu kita bicara lagi. Dan ini airPoise 10,5-nya dan ini hasilnya. Selanjutnya, kali ini punyanya itu berarti 5 dan variasinya juga 5,0811 sekian. Lalu kita lihat histogramnya. His X probability sama dengan 2, lalu fall dengan kita mau pakai warna pink, maksudnya ini, lalu koma lain sama dengan histogram distribusi Poisson, koma, dan komanya itu setelah tanda kutip, lalu xlab sama dengan jumlah kejadian. Udah kayak gini. Selanjutnya koma lagi, ylab dengan tanda kutip lagi frekuensi. Dan mungkin bisa kita kan lagi dari sini. Nah, terlihat bentuk histogram distribusi Poissonnya. Dan terlihat bahwa sebagian besar data berada di sekitar nilai rata-rata, yaitu di 5 kejadian. Lalu kita sekarang lanjut ke PMF distribusi Poissonnya. X 0 banding 10 log XX, the voice dan XX,5. Ini type dengan hal ini all dengan panggil dia blue, lalu WD LWD dengan 3, naik sama dengan MF
distribusi Poisson X bar sama dengan jumlah kejadian. Oh ya, di sini temen koma, dan ini juga koma. Lalu ya sama dengan lagi peluang. Ya, bisa kita coba run. Ada yang salah, yaitu di depois XX depois XX,5 apakah masih L? Type gimana? Koma mungkin kita run lagi. Nah, ini bakal keluar PMF distribusi Poissonnya. Jadi setiap batang menunjukkan peluang untuk setiap kemungkinan jumlah kejadian. Dan semakin tinggi batang, semakin besar peluang kejadian tersebut. Dan seperti yang sebelumnya di histogramnya, maka dia ada tepat di 5. Nah, selanjutnya kita buat yang nomor 3, yaitu multinomial. Distribusi multinomial merupakan pengembangan dari distribusi binomial untuk kasus yang memiliki lebih dari 2 kategori hasil. Pada contoh ini terdapat 3 kategori, yaitu A, B, dan C, dengan peluang masing-masing 0,5 dengan banding 0,3 dan 0,2. Dan fungsi demultinom yaitu digunakan untuk menghitung peluang suatu kombinasi hasil. Lalu pada contoh ini dihitung peluang ketika kategori A muncul 3 kali, kategori B muncul 2 kali, dan kategori C muncul 1 kali. Dan karena ini lumayan banyak, kita bisa salin yang udah saya buat ini demultinom dengan C3, 2, 1, dengan singkatnya begitu, kita salin ya, kayak gini. Selanjutnya pada contoh kedua, setiap kategori memiliki peluang yang sama besar, yaitu sepertiga. Fungsi ini menghitung peluang munculnya kombinasi 2, 2, dan 2 dengan bisa kita run. Nah, hasil peluang yang pertama tadi, peluang ketika kategori A muncul 3 kali, kategori B muncul 2 kali, dan kategori C muncul 1 kali, hasilnya itu 0,135. Lalu untuk yang soal kedua itu fungsi menghitung peluang munculnya kombinasi 2, 2, dan 2, yaitu 0,1234568 seterusnya. Oke, selanjutnya kita bisa membangkitkan data acak dengan fungsi R multinom yang digunakan untuk membangkitkan data acak yang mengikuti distribusi multinomial. Seperti sebelumnya, contoh ini juga dibangkitkan dengan 1000 simulasi dengan ukuran sampel 10. Fungsi R multinom digunakan untuk membangkitkan data acak yang mengikuti distribusi multinomial. Pada contoh ini dibangkitkan 1000 simulasi dengan ukuran sampel 10. Maka bentuknya ini. Nah, seperti ini penulisannya. Selanjutnya, kita bisa melihat rata-rata hasil simulasinya dengan Raw-Mans 60X. Dan perintah ini digunakan untuk menghitung rata-rata kemunculan setiap kategori dari hasil simulasi. Raw-Mans X. Dan kita bisa run juga. Ini hasil Raw-Mans X-nya. Dan kita bisa juga visualisasi bar plotnya dengan penulisan seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan full C-nya itu sky blue dan pink, lalu light green. Kita bisa run. Nah, bisa terlihat rata-rata frekuensi tiap kategorinya. Dan grafik batang ini menunjukkan rata-rata frekuensi kemunculan setiap kategori, dengan terlihat bahwa kategori A memiliki frekuensi paling tinggi, karena memiliki peluang terbesar yaitu 0,5.
sedangkan B dan C semakin kecil. Lalu kita juga bisa melihatnya dalam bentuk pie chart dengan script R-nya berikut ini. Ini kita bisa run juga dari sini. Nah, bisa terlihat pie chart-nya bentuknya akan seperti ini. Seperti sebelumnya, diagram lingkaran ini menunjukkan proporsi masing-masing kategori dengan luas setiap bagian lingkaran sebanding dengan peluang kategori tersebut. Dan mirip seperti yang tadi, maka A lebih besar lalu disusul dengan B dan C. Oke, selanjutnya materi terakhir, yaitu saya akan menggunakan distribusi eksponensial untuk soal nomor 5 ini. Distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan waktu tunggu atau waktu hidup suatu objek. Contohnya adalah waktu tunggu pelanggan, waktu kedatangan bus, atau waktu hidup suatu komponen elektronik. Dan pada contoh ini akan digunakan parameter lambda 0,2. Dan misalkan X adalah waktu tunggu pelanggan dalam menit. Untuk mengefisiensi waktu, saya sudah mencatat untuk R script-nya sendiri. Lalu kita bisa salin yang ini. Dengan fungsi dxp ini digunakan untuk menghitung PDF atau probability density function, dan PDF menunjukkan kepadatan peluang pada suatu nilai tertentu. Kayak gini, seperti soal yang tadi dengan lambdanya 0,2. Lalu kita bisa selanjutnya menghitung CDF-nya. Kalau tadi udah menghitung PDF, kita menghitung CDF-nya. Tapi bisa kita run terlebih dahulu. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita masukkan yang CDF, kita salin lagi ini. Itu dia menggunakan fungsi PEXP yang digunakan untuk menghitung CDF atau peluang kumulatif. Misalnya, PEXP-nya itu 502 menunjukkan peluang pelanggan menunggu paling lama 5 menit. Kita salin untuk kita run. Dan ini hasil peluang-peluangnya. Lalu kita bisa selanjutnya, jika peluangnya lebih dari 5 menit. Dengan kita menggunakan parameter lower tail terminal false yang digunakan untuk menghitung peluang komplement. Dengan artinya peluang pelanggan menunggu lebih dari 5 menit. Kita bisa masukkan ini. Seperti ini, lalu bisa kita run terlebih dahulu. Kemudian sini. Nah, bisa dilihat peluang jika pelanggan menunggu lebih dari 5 menit, yaitu peluangnya 0,367 sekian. Lalu kita bisa hitung peluang intervalnya. Dan perhitungan ini digunakan untuk mencari jika peluang pelanggan menunggu antara 5 hingga 10 menit. Dan R-script-nya ini. Bisa kita run. Nah, terlihat bahwa peluangnya itu 0,232 sekian. Lalu bisa kita selanjutnya kita akan membangkitkan data acak dengan fungsi RexP digunakan untuk membangkitkan data acak yang mengikuti distribusi eksponensial. Maka R-script-nya itu seperti ini. Lalu sekarang bisa kita run. Dan datanya akan terlihat seperti ini untuk membangkitkan data acaknya. Selanjutnya kita bisa histogram yang menunjukkan hasil simulasi distribusi eksponensial. Dengan R-nya. Di sini saya menggunakan light blue untuk warnanya. Nah, bisa terlihat bahwa sebagian besar data berada pada waktu tunggu yang relatif kecil. Maka dia makin ke kiri nih. Dari yang 50, 40, 30 sampai ke 0. Makanya dia lebih melihat pada waktu tunggu yang relatif kecil. Maka terlihat histogram distribusi eksponensial seperti berikut. Terlihat bahwa sebagian besar data berada pada waktu tunggu yang relatif kecil. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke PDF distribusi eksponensial. Kita bisa salin. Dan bisa kita run.
grafik ini menunjukkan PDF distribusi eksponensial. Terlihat bahwa kurva menurun dari kiri ke kanan. Dan hal ini menunjukkan bahwa waktu tunggu yang pendek memiliki peluang lebih besar dibandingkan waktu tunggu yang sangat lama. Dan selanjutnya kita akan masuk ke CDF distribusi eksponensialnya. Kita bisa salin seperti berikut. Dan kita menggunakan warna merah agar terlihat perbandingannya. Dan kita bisa run juga. Nah, terlihat kan bahwa grafik ini menunjukkan CDF distribusi eksponensial atau peluang kumulatif dengan nilainya selalu meningkat dari 0 menuju 1 karena peluang terus bertambah seiring bertambahnya waktu. Dan melalui fungsi DexP atau PXP dan RexP, kita dapat menghitung peluang kumulatif serta menghitungkan simulasi data. Dan dia berbeda dengan distribusi sebelumnya yang bersifat diskrit. Distribusi eksponensial ini merupakan distribusi kontinu sehingga divisualisasikannya dalam bentuk kurva. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.